Hadapan kalian, di sini Lani ke sekolah membawa sebuah termos. Ya, termos tersebut berisi teh hangat. Kemudian Dayu memperhatikan termos tersebut dan rasa penasarannya muncul. Dia berpikir, bagaimana air dalam termos tersebut bisa selalu panas? Termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Sekarang kalian perhatikan bagian-bagian termos berikut ini. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar termos dan bagian-bagiannya. Pertama, dilihat di sini, di dalam termos, di sini ada airnya, ya. Ini adalah airnya yang berwarna biru. Kemudian di dalam termos juga terdapat dinding dalam kaca, nih yang ini, dinding dalam kaca yang sebelah sini, yang Ibu tunjuk panah. Kemudian ada dinding luar kaca, dinding luar kaca, ini yang ini, lihat. Nah, ini dinding luar kaca, ya. Dan ada ruang hampa udara atau ruang vakum. Nah, ruang vakum ini berada di antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Ya, jadi ruang hampanya ada di sini nih, di area yang berwarna abu-abu ini. Jadi, umumnya termos itu terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kaca yang dinding dalam kaca dan ada dinding luar kaca. Nah, ini ada 2 lapis ya kacanya. Nah, di antara kaca tersebut terdapat ruang hampa atau vakum. Nah, apa fungsinya ruang hampa ini? Fungsinya ruang hampa adalah mencegah hilangnya panas dari termos ini. Ya, kemudian di sini ada bagian tutup sumbat termos nih atau tutup termosnya. Nah, supaya panas dari dalam termos ini tidak keluar, maka tutup termosnya ini bisa terbuat dari plastik atau bisa juga terbuat dari gabus yang sifatnya isolator. Jadi, menahan panas dari air di termos ini supaya tidak keluar. Kemudian, di sini kacanya yang di dalam termos ini agar tidak pecah, maka dilapisilah dengan dinding pelindung kaca nih, yang berwarna ungu muda ini. Dan di sini bawah agar termosnya stabil di dalamnya ada karet penahan kaca. Nah, kotak yang berwarna merah tua ini. Oke. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Fungsinya untuk menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Agar air panas tetap panas dan air dingin tetap dingin. Coba perhatikan pada gambar termos. Tutup sumbat termos fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Dinding dalam kaca untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Dinding luar kaca untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar, sedangkan karet penahan kaca untuk menjaga posisi botol kaca tetap pada tempatnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak? Wah, bagus sekali jika kamu suka membantu ibumu memasak. Nah, anak ini ketika sedang membantu ibunya memasak, dia berpikir, mengapa ibunya meminta dirinya mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu? Nah, kita akan temukan jawabannya. Sekarang, perhatikan lagi. Di sini ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahannya logam. Dan ada sendok sayur yang berbahan kayu. Nah, di sini kira-kira sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Coba, apakah sendok sayur yang dari logam
atau sendok sayur yang berbahan kayu? Yang manakah yang akan lebih cepat panas? Ya, di sini sendok sayur yang akan cepat panas jika digunakan memasak adalah sendok sayur yang berbahan dasar logam. Nah, di sini sendok sayur ini akan lebih panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas. Sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur ini lama-kelamaan akan cepat panas. Nah, mengapa ibu anak tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur yang berbahan kayu ini tidak cepat panas. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda ini dibagi menjadi dua. Ada benda yang disebut dengan konduktor dan ada yang disebut dengan isolator. Apa ya konduktor itu dan apa isolator itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Konduktor. Nah, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja benda-benda konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang berbahan logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, apa contoh benda-benda konduktor? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda konduktor yang biasa digunakan adalah sendok yang berbahan logam, kemudian sendok makan, sendok sayur yang berbahan logam, panci, dan juga wajan. Benda-benda ini merupakan benda-benda konduktor. Ya, jadi benda-benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang adalah isolator. Siapa yang tahu apa itu isolator? Ya, isolator adalah kebalikannya dari konduktor, yaitu isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi benda isolator ini dapat menghambat panas. Ya, jadi tidak bisa menghantarkan panas. Apa saja benda-benda yang termasuk isolator? Yaitu benda-benda yang berbahan bukan logam, seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang termasuk isolator ini contohnya adalah centong dari kayu, kemudian ada bakul, sarung tangan untuk mengangkat sayur, kemudian ada lap dari kain. Dan benda-benda yang berbahan dari plastik seperti sendok plastik, centong plastik itu termasuk benda-benda isolator. Ya, jadi tadi kalau konduktor itu bisa menghantarkan panas dengan baik, kalau isolator tidak dapat menghantarkan panas. Sampai sini paham? Nah, ternyata benda konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan loh pada sebuah alat. Nah, di sini ada beberapa contoh alat yang menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu alat tersebut. Diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ada benda apa ini? Ya, ini adalah setrika. Diperhatikan pada setrika ini menggunakan konduktor dan isolator. Nah, yang mana konduktor pada setrika? Nah, ini bagian bawah setrika ini adalah konduktor pada setrikanya. Karena bagian bawah setrika ini digunakan untuk menyetrika agar pakaian halus, maka dijadikanlah yang bawah ini adalah konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolatornya adalah yang ini. Ya, yang bagian atasnya, gagang setrikanya. Kenapa bagian atas setrikanya dibuat isolator? Nah, dibuat isolator karena jika keseluruhannya dibuat konduktor, nanti akan bingung di bagian mana akan megang setrikanya tersebut. Oleh karena itu, di bagian atasnya dibuat isolator untuk memegang setrikanya. Benda yang selanjutnya, nah, tahu ya ini apa?
Ini adalah panci sayur. Nah, pada panci sayur juga menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu benda ini. Yang mana konduktornya? Nah, ini yang bagian ini adalah konduktornya. Ya, yang ditunjuk panah ini adalah konduktornya. Di bagian ini dijadikan konduktor karena akan digunakan untuk memasak bagian ini. Jadi, agar makanannya cepat matang di bagian ini, maka dibuat jadi konduktor. Lalu, yang mana ya isolatornya? Ya, isolatornya di sini. Pada bagian tutup panci dan pada bagian gagang panci. Kenapa dibuat isolator? Supaya mudah untuk membuka tutup pancinya ketika panas dan mudah untuk mengangkat panci ketika panas. Jadi dibuatlah isolator seperti ini. Satu lagi di sini. Nah, ada yang tahu ini benda apa? Iya, ini adalah solder listrik. Nah, solder ini juga menggunakan konduktor dan isolator. Nah, konduktornya adalah yang ini, yang ditunjuk dengan panah ini. Perhatikan. Jadi, ini adalah konduktornya. Dan isolatornya adalah ini. Yang bagian berwarna merah ini. Ini adalah isolatornya. Kenapa tidak dibuat konduktor semua? Nanti akan bingung pegangnya di bagian mana. Sehingga di bagian separuhnya sini dibuat isolator agar soldernya ini mudah dipegang. Nah, sampai sini paham anak-anak? Jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konduktor dan isolator secara bersamaan. Panci. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor terbuat dari bahan logam, contohnya besi, emas, aluminium, tembaga, timah, platinum, dan baja. Sedangkan konduktor yang paling baik adalah emas. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa diantaranya digunakan pada peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Contohnya, wajan, panci, spatula, dan masih banyak alat-alat yang lainnya. Isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, karet, plastik, kain, kertas, ban, benang, dan udara. Karena isolator ini tidak dapat menghantarkan panas, jadi isolator berfungsi untuk mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, dan menghindari bahaya kebakaran. Penggunaan bahan-bahan isolator ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, tempat nasi dan sendok nasi yang terbuat dari kayu, sarung tangan yang terbuat dari kain wol atau benang wol, dan juga selimut yang terbuat dari kain.